Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah zuhur, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengkaji bahwa Allah menciptakan makhluk manusia dari Adam, kemudian malaikat dan jin atau jin. Dalam hal ini yang kaitannya adalah dengan setan. Kalau malaikat yang gaib ini selalu benar, tidak pernah salah, tapi kalau setan selalu mengajak kepada keburukan. Salah satu hikmah yang perlu kita ketahui adalah malaikat selalu mendoakan kita. Kita yakin karena petunjuk dari Rasulullah. Kapan malaikat mendoakan kita? Pertama, waktu panjenengan sedekah subuh. Oleh karena itu banyak orang yang berjamaah subuh selalu berusaha untuk bersedekah karena malaikat mendoakan. Di samping didoakan, otomatis dilaporkan karena pergantian malaikat malam dan siang pada waktu subuh, sehingga istilah itu sedekah subuh. Itu di samping sholat subuh itu sendiri seperti sholat semalam suntuk dalam pengertian kita berjamaah itu. Kemudian waktu panjenengan di shop pertama itu artinya bahwa panjenengan berusaha untuk datang awal, sehingga para sahabat itu andai kata boleh tukar dengan biaya akan tukar itu. Jadi yang shop pertama itu didoakan malaikat. Yang kedua juga yang menyambung shop. Jadi menyambung shop atau melihat shop yang kosong terus masuk, itu malaikat mendoakan itu. Jadi melengkapi tadi. Kemudian waktu jamaah asar juga, karena memang pertukaran malaikat pada siang dengan malam itu waktu asar dan kemudian waktu subuh. Karena itu usahakan senantiasa untuk bisa menjaga jamaah sholat asar. Kemudian waktu sahur berarti sekitar jam 4 itu. Sahurnya itu sendiri dan waktu termasuk waktu-waktu yang ijabah. Di situ malaikat mendoakan. Kemudian mendoakan saudaranya orang lain tanpa diketahui. Apa Pak Le, Pak D, Mbah, apa siapa atau teman, atau bahkan minimal ini Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kan banyak itu. Dan mereka tidak ketahui. Malaikat ikut mendoakan. Lah kowe wong Islam toh, kowe mukmin. Malaikat mendoakan itu. Jadi panjenengan nomor lopaan paling tidak doa tadi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wong muslim sak jagat iku. Panjenengan mboten kenal kabeh. Tapi justru malaikat mendoakan baik kepada saudaranya tanpa diketahui, maka malaikat ikut mendoakan. Utawi paling gampang ngeten, ada temannya cari pekerjaan, mungkin saudara kami yang sedang bekerja ini mendapatkan tempat yang baik dan mendapat berkah, bisa mendidik anak-anaknya. Satu contoh itu. Intinya pokoknya mendoakan saudaranya yang baik tanpa diketahui. Dan saudara yang panjenengan doakan itu buat ngertos apa saudara di dekat, tetangga, atau saudara di tempat jauh. Banyak temannya di Jakarta atau di Solo, dan doakan. Kok temannya sedang sakit di Jakarta tapi tidak besuk, ya kita doakan. Itu panjenengan termasuk didoakan oleh malaikat. Terus duduk majelis ilmu, ngrungokke pengajian, niku ketepanu malaikat mendoakan.
Bahkan suatu saat ada orang yang niat ora melu ruang ilmu, ning ngampiri kancane ning nggonmu melu duduk, dia juga tidak didoakan. Jadi ono pengajian, ono kancaku ning kono terus melu mlebu, sajane ora niat apa? Ora niat melu ngaji. Tapi dia juga ada mendapatkan doa dari malaikat tadi. Kemudian tidur dalam keadaan suci. Jadi penjenengan pada wudu terus sare itu tidurnya dapat didoakan malaikat. Apalagi penjenengan mulai dengan membaca trikul itu 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini istilahnya 3 kul itu. Jadi ini Allah dan bahkan Nabi menyontohkan di ramalan seluruh tubuh dari kepala ini diselesaikan. Ini orang yang tidurnya dengan dalam keadaan suci itu malaikat mendoakan. Itu mengenai doa. Kemudian juga yang perlu kita ketahui adalah menjenguk orang sakit besok. Jadi menjenguk orang sakit jenengan iku ya niate ngendungake ndang paras ning jenengan nggih didongake karo malaikat juga termasuk nek taziah. Kemudian mengajarkan kebaikan atau memberikan kebaikan kepada orang lain. Memberikan kebaikan kepada orang lain itu baik menolong dengan hal-hal yang berupa petunjuk maupun lagi memberikan sesuatu, itu juga malaikat mendoakan. Dan kemudian sehabis sholat menunggu sholat ini juga malaikat. Jadi adzan panjenengan terus tahiyatul masjid kok durung qomat niku jenengan walaupun tidak tetap malaikat mendoakan. Menapa malih panjenengan maca zikir subhanallah atau alhamdulillah Allahu akbar, maka Nabi ngendika khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Diucapnya enteng, ning ganjarnya besar. Thaqilatani fil mizan, berat timbangannya di timbangan. Jadi nunggu sholat waktu jamaah itu didoakan malaikat. Habis sholat kemudian dengan zikir juga didoakan oleh malaikat. Jadi kalau zikir tidak harus keras, masing-masing berzikir itu semuanya adalah. Inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa orang yang pergi ke masjid langkahnya saja satu langkah menghilangkan dosa, satu langkah mendapatkan pahala. Jadi orang yang pergi masjid saja berangkatnya sudah didoakan malaikat, di satu sisi mendapat pahala dan bisa menghilangkan dosa. Kami kira itu mudah-mudahan panjenengan bisa nindai sekali lagi waktu berjamaah, menunggu sholat, ba'da sholat, waktu subuh, kemudian mendoakan temannya tanpa diketahui, terutama tadi kalau tidak punya teman pas doa ya paling tidak doakan saudara muslim tadi, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat tadi, wong sak jagat itu berarti didoakan. Dan panjenengan betul kenal, di sampingnya ada yang kenal, kebanyakan tidak kenal. Sehingga pernah kami sampaikan pada pengajian kemarin, waktu saya di Jogja, itu ada kiai ngajari santrinya pujiannya amin 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 amin. Kok amin amin terus? Baru saya ketahui belakangan itu ternyata Mas, wira ngerti. Setiap saat itu mesti orang wong sing ndonga. Sak jagat rati antara Semarang, Kendal, Pekalongan, terus itu kan beda jam, beda menit, itu mesti setiap detik ada orang yang berdoa. Itu. Jadi waktu itu
pujian kok amin amin dok. Oh ternyata dia merasa didoakan oleh orang-orang Islam di lainnya. Jadi terutama waktu Jumat yang wajib itu mendoakan saudara kaum muslimin dan seterusnya. Kami kira itu catatan khusus tentang petunjuk Rasulullah bahwa malaikat yang menemani kita ini yang menjaga kepada kebaikan terus, termasuk selalu mendoakan kita dalam hal-hal yang telah kami sampaikan tadi. Semoga kita bisa melakukan sehingga kita dapat doanya para malaikat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.